Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Dang dibutuhamu joroni debatahamu jalatod dini debata maringanan di bagasan hamu? Kamu adalah bait Allah. Sahabat yang diberkati Tuhan, dalam Kidung Jemaat 257 ayat 1 dituliskan demikian. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Firman Tuhan hari ini menyatakan keberadaan kita sebagai bait Allah atau dalam Kidung Jemaat tadi sebagai gereja. Bait Allah bukan hanya sekedar bangunannya seperti yang dinyatakan dalam Kidung Jemaat yang telah kita bacakan. Bangunan hanya sebagai tempat untuk bersekutu. Namun bukan untuk merendahkan makna dari bangunan gereja itu. Kita juga harus berpikiran bahwa bangunan itu sebagai berkat Tuhan bagi kita untuk dapat bersekutu di dalamnya bersama-sama dengan orang percaya, mengalami perjumpaan dengan sesama, dan sebagai tempat memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, berdoa, menyampaikan syukur, permohonan kepada Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa bait Allah itu bukan hanya sekedar persekutuan-persekutuan seperti yang di luar gereja, namun persekutuan di mana Tuhan ada di dalamnya. Persekutuan yang merasakan bahwa persekutuan itu adalah tubuh Kristus. Paulus ingin jemaat Korintus memahami bahwa mereka adalah sidang perhimpunan yang menyatu. Mereka tidak boleh melihat diri mereka sebagai kumpulan berbagai kepentingan yang bersaing atau individu-individu yang berdiri sendiri. Paulus hendak menekankan maksud doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21-23 bahwa orang-orang percaya menjadi satu di dalam Allah. Sahabat yang diberkati Tuhan, Allah sungguh sangat baik bagi kita untuk menyadari bahwa keberadaan kita sebagai bait Allah, sebagai persekutuan yang kudus bersama dengan orang-orang kudus dan bersama dengan Allah yang kudus. Bahwa di dalam kita tinggal Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk bertindak sebagai orang kudus. Segala kehidupan kita dikendalikan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita sebagai bait Allah. Kesadaran kita sebagai bait Allah akan menolong kita dalam menentukan segala tindakan kita, perkataan kita. Tentunya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai bait Allah kita bertindak sebagai terang. Karena kehadiran kita adalah sebagai kehadiran Roh Kudus di tengah dunia ini. Yesus adalah terang yang sejati dalam hidup kita sebagai bait Allah. Yesus sebagai kepala dan kita adalah tubuh Kristus yang membawa terang bagi sekitar kita. Kehadiran kita sebagai bait Allah, sebagai gereja di tengah-tengah lingkungan sekitar kita menjadikan kita berkat bagi sesama. Bukan sebaliknya, kehadiran yang membawa kekacauan. Kehadiran kita harus membawa shalom di tengah kehidupan keluarga ataupun masyarakat. Tentu kita telah merasakan shalom yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita. Bait Allah yang kudus itu akan terpancar dari setiap perkataan, tindakan yang kudus dan penuh
dengan berkat, meneduhkan dan membawa damai bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita melakukan peran kita masing-masing sesuai dengan panggilan kita, dengan terang yang berasal dari Kristus sebagai pancaran bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Kudus diam, tinggal, dan berkuasa atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyadarkan kami akan keberadaan kami, akan identitas kami sebagai bait Allah, di mana Engkau tinggal di dalam kami dan kami mengalami persekutuan dengan Engkau ya Tuhan, dan kami pancarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.